An Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma dufina Sa'd bin Mu'adzin wa huwa qa'idun ala qabrihi qala law naja ahadun min fitnatil qabri la naja Sa'd bin Mu'adzin wa laqad dumma dhammatan summa ruhiya anhu rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana Sa'ad bin Mu'adz dikubur dan ketika itu beliau duduk di atas kuburnya Mu'adz, beliau bersabda, seandainya ada orang yang dapat terbebas dari fitnah kubur, pasti terbebaslah Sa'ad bin Mu'adz. Sungguh ia mengalami dihimpit dengan suatu himpitan yang kemudian dilonggarkan. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamil Kabir. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut, siapakah Mu'adz dan apa penyebabnya sehingga mengalami himpitan kubur? Apakah ibrah dan kejadian tersebut buat kita semuanya? Dan apakah setiap mayit akan mengalami himpitan? Sa'ad bin Mu'adz itu salah seorang sahabat Nabi yang syahid dalam perang Ahzab. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini syahid, wafat, dikatakan taharraka lahul arsy. Jadi arsy itu sampai bergetar ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat. Wa futihat lahu abwabus sama. Pintu-pintu langit itu terbuka. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Disambut 70.000 malaikat. Namun demikian, Nabi tetap bersabda bahwa Sa'ad bin Mu'adz pun juga akan mengalami himpitan kubur. Namun himpitan itu bukan sebagai siksaan. Bal huwa min rawatil mu'min kanas'i ruhihi. Tetapi himpitan kubur itu merupakan kengerian sebagaimana seorang mukmin itu juga akan mengalami kengerian ketika ruhnya tercabut dari jasad. Semua jasad yang dikubur itu akan mengalami himpitan. Bagi orang mukmin iltiqa'u janibaihi minal qabr, yaitu bertemunya dua sisi kubur. Maka setiap mayat yang dikubur itu akan terkena himpitan kubur itu. Yang membedakan jasadnya atau mayatnya orang kafir, musyrik, munafik, itu himpitannya dawam selamanya sampai nanti Allah bangkitkan di hari kiamat, dipindah ke neraka. Tapi hamba Allah yang beriman itu awwalu nuzulihi, pertama kali saat diturunkan di dalam kubur dan tidak berlangsung lama ya. Summa ruhiya anhu, langsung dilapangkan oleh Allah kuburnya. Ini bagi hamba Allah yang beriman. Bahkan di hadis lain disebutkan, dikatakan kepada bumi, diperintahkan untuk menghimpit mayit yang kafir, yang musyrik, munafik, tidak beriman kepada Allah. Maka bumi itu menghimpitnya sampai remuk redam berserakan tulang iganya. Kalau bagi orang kafir dan sejenisnya itu siksaan yang luar biasa. Tapi bagi hamba Allah yang beriman dikatakan laisa hadzal dhaghtu min adzabil qabri fi syai'. Himpitan ini bukan merupakan siksaan. Bahkan anak kecil sekalipun
menurut sabda Nabi, lau uflita ahadun min dhammatil qabri la uflita hadas sobi. Jika ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur, niscaya anak kecil ini akan terbebas dari himpitan kubur. Ini ibrah yang bisa kita ambil dari hadis ini, takhwifu ahlil iman min ahwalil kubur. Orang yang ngaku beriman itu biar punya rasa takut, sehingga betul-betul menyiapkan datangnya hari itu, hari di mana dia akan dimasukkan ke dalam kubur sendirian, dan ketika pertama kali diturunkan dia akan terhimpit oleh dua sisi atau dinding kubur. Namun jika amalnya tidak baik, himpitan itu akan semakin menghimpit, semakin mencengkram, sampai menyebabkan tulang iganya berserakan, remuk redam, hingga nanti Allah bangkitkan di hari kiamat, dipindahkan ke neraka. Tapi bagi hamba Allah yang beriman, seketika itu juga langsung dilonggarkan kuburnya oleh Allah. Ya, terus